Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aksata Review. Kereta rel listrik seri 205 yang dioperasikan oleh KAI Komuter saat ini merupakan kereta yang pada awalnya diperkenalkan oleh Japanese National Railway atau JNR. Kereta yang diperkenalkan pada tahun 1984 di Jepang ini dibawa ke Indonesia pada kisaran tahun 2013. Walaupun KRL seri 205 ini diperkenalkan oleh JNR atau Japanese National Railway, namun kesepakatan untuk didatangkan ke Indonesia adalah antara PT KAI Komuter dengan East Japan Railway Company atau JR-East. Karena sekitar 3 tahun dari diperkenalkan KRL seri 205 oleh JNR, yaitu pada tahun 1987, JNR atau Japanese National Railway melakukan privatisasi menjadi JR Group, sehingga secara resmi KRL seri 205 adalah milik JR East dan JR West. Pada awalnya, PT KAI Komuter sudah mengincar KRL seri 205 ini sejak tahun 2012, yaitu ketika KRL seri 205 mulai dipensiunkan oleh JR East dari jalur Saikyo. Namun, karena PT KAI Komuter masih mengimpor KRL seri 6000 dari Tokyo Metro, sehingga belum terjadi kesepakatan antara PT KAI Komuter dengan JR East untuk KRL seri 205 ini. Hingga akhirnya pada tahun 2013 kesepakatan pun terjadi. Saat itu PT KAI Komuter akan mengimpor KRL seri 205 sebanyak 180 unit atau 18 rangkaian dengan formasi 10 kereta dan juga dengan penyediaan suku cadang KRL seri 205 ini. Akhirnya, pada November 2013, KRL seri 205 mulai didatangkan secara bertahap hingga April 2014. KRL seri 205 didatangkan ke Indonesia untuk menggantikan beberapa KRL yang akan melakukan perbaikan karena AC-nya yang sering bermasalah, dan juga untuk menggantikan beberapa KRL yang akan dipensiunkan. Dan mulai bulan Mei di tahun 2014 itu, KRL seri 205 ini pun kembali didatangkan ke Indonesia secara bertahap hingga akhir 2014. Namun, yang didatangkan kali ini merupakan KRL seri 205 dari jalur Yokohama, Jepang, yaitu sebanyak 176 unit kereta. Dengan demikian, total seluruh KRL seri 205 di Indonesia yaitu sebanyak 356 unit, dan menjadi KRL paling banyak yang didatangkan dari Jepang ke Indonesia. Namun, tidak sampai di situ saja, karena PT KAI Komuter mendatangkan kembali KRL seri 205 ke Indonesia pada Juli 2015, yaitu KRL seri 205 dari jalur Nambu Jepang sebanyak 120 unit kereta. Sebenarnya, untuk keseluruhan tipe KRL seri 205 ini yaitu memiliki 4 pintu di setiap sisi keretanya. Namun, ada beberapa KRL seri 205 yang memiliki 6 pasang pintu dalam satu keretanya, dan diklaim dapat lebih banyak menampung penumpang karena kursinya pun bisa dilipat. Selain menjadi tipe KRL terbanyak yang didatangkan, KRL seri 205 juga menjadi KRL yang paling banyak dijadikan eksperimen oleh PT KAI Komuter. Eksperimen-eksperimennya antara lain seperti pemasangan CCTV dan pemasangan layar LCD pada rangkaian keretanya, dan juga penyetingan ulang untuk papan penunjuk LED tujuan akhir kereta tersebut. Dan juga menjadi kereta yang paling sering dilakukan penyusunan ulang stem formasi atau formasi kereta. Misalnya saja dari SF8 menjadi SF10 atau menjadi SF12. Dan karena itu menjadikannya KRL pertama yang menggabungkan 2 rangkaian kereta formasi 6 kereta atau SF6 menjadi 1 rangkaian kereta formasi 12 kereta atau SF12. Karena yang didatangkan pada 2015 dari jalur Nambu merupakan rangkaian kereta dengan SF6, namun ada juga dengan SF8 dan SF4. Dan KRL seri 205 juga didatangkan kembali pada Maret 2018 hingga Desember 2020. KRL seri 205 yang didatangkan kali ini merupakan KRL dari jalur Musashino, yaitu sebanyak 336 unit KRL seri 205. Dan juga beberapa di antaranya merupakan KRL dengan tampilan depan yang berbeda, dan biasanya disebut dengan julukan Merchant Pass. Dan untuk sistem traksi yang digunakan oleh KRL seri 205, ada yang menggunakan sistem rheostat atau resistor control, ada juga yang menggunakan sistem traksi variable voltage variable frekuensi.
Untuk membedakan mana rangkaian kereta yang menggunakan sistem traksi rheostat atau resistor kontrol dan yang menggunakan sistem traksi variabel voltage variabel frekuensi, PT KAI Komuter menggunakan warna pada penanda nomor rangkaiannya. Untuk sistem rheostat atau resistor kontrol, penanda nomor rangkaiannya akan berwarna hijau. Sedangkan untuk sistem traksi variabel voltage variabel frekuensi, penanda nomor rangkaiannya akan berwarna merah atau oranye. Dan jika kita melihat ke belakang, KRL seri 205 mulai dipensiunkan oleh GRIS pada tahun 2010 dan mulai didatangkan ke Indonesia pada tahun 2013. Lalu, apakah KRL ini sempat dilakukan perawatan di negara asalnya? Tentu saja, KRL ini sempat melakukan rehabilitasi, yaitu pada tahun 2002 hingga 2005. Dan untuk harga per satu unit kereta ini adalah sekitar 1 miliar rupiah. Dan jumlah keseluruhan unit KRL seri 205 di Jepang dan di Indonesia adalah sekitar 1.441 unit. Karena jumlah yang ada di Indonesia adalah 812 unit, maka jumlah yang ada di Jepang adalah 629 unit. Yang mana di Jepang sendiri KRL seri 205 sudah dipensiunkan sekitar 377 unit, sedangkan di Indonesia sendiri sekitar 12 unit. KRL seri 205 sendiri saat berdinas di Indonesia sempat mengalami beberapa kali kecelakaan yang cukup parah. Salah satunya adalah pada 23 September 2015 lalu, di mana dua KRL seri 205 dengan SF10 terlibat kecelakaan di stasiun Juanda. Ya pemirsa, kecelakaan yang melibatkan kereta rel listrik atau KRL kembali terjadi. Kali ini sebuah KRL tujuan Jakarta Kota ditabrak KRL tujuan yang sama saat berada di stasiun Juanda, Jakarta. Kedua rangkaian KRL tersebut mengalami rusak berat, terutama di bagian kabinnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Kemudian, beberapa bulan setelahnya, KRL seri 205 kembali mengalami insiden, yaitu pada 6 Desember 2015. KRL seri 205 dengan nomor KA 1528 tertemper sebuah bus Metro Mini di perlintasan sebidang dekat stasiun Angke. Ya pemirsa, sebuah Metro Mini tertabrak kereta komuter lain di perlintasan kereta Angke Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa terjadi sekitar pukul 8:48 pagi tadi. Insiden ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 18 orang, yang semuanya merupakan penumpang Metro Mini tersebut. Sedangkan KA 1528 hanya mengalami beberapa kerusakan saja. Dan pada 30 Oktober 2020 lalu pun, saat pengiriman rangkaian KRL seri 205 menuju Yogyakarta, pantograf dan AC rangkaian KRL ini pun sempat tersangkut di jembatan sebelum memasuki stasiun Kaliyoso. Aduh, ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Itulah sekilas tentang KRL seri 205 dari Jepang yang dioperasikan di Indonesia. Jika ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.